Video ini bisa jadi video terpenting yang lu pernah tonton. Apalagi kalau misalnya lu mempunyai ambisi finansial yang luar biasa. Tapi gue ada kabar buruk buat lu yang susah fokus, yang gampang banget kedistraksi sama handphone lu. Video ini akan sangat berguna buat lu pada yang tipe orangnya kayak orang baca buku, diem dulu, resapin dulu paragraf tersebut, kagak langsung main skim terus. Video ini akan sangat berguna buat lu tipe-tipe orang yang bisa pause dulu, resapin dulu, terus maju lagi, konsumsi lagi. Layaknya orang baca buku-buku yang bener daging banget. Lu tau kan buku-buku seperti itu? Dimana lu coba baca, terus berasa paragrafnya daging banget, lu diem dulu. Terus lu kontekskan dulu ke diri lu sendiri, lu take notes, terus lanjut. Video ini akan seperti itu. Tapi kalau misalkan lu tipe orang yang udah mau skim terus aja, nonton sekali terus udahan, percaya sama gue, ini video kagak bakal berguna. Ini bakal cuma konsumsi belaka. Tapi buat lu yang bisa fokus, tonton berulang-ulang, terus konteksan ke diri lu sendiri, ini video bakal ngubah hidup lu. So dari semua perjalanan profesional gue selama 15 tahun, membangun usaha dan membangun bisnis, kiri kanan, punya startup juga, semua pengalaman gue itu emang berharga. Tapi gue bisa menitik beratkan ke suatu podcast yang unlock gue punya pemikiran terhadap uang, yang akhirnya memberikan gue konklusi, yes, semua orang tuh bisa kaya dari nol. Yaitu podcastnya Tim Ferriss sama Nabil Ravikant. Pas gue denger podcast itu pertama kali, itu bener bikin gue meledak. Dan gue tahu kagak banyak orang yang mempunyai kemampuan mengakses konten-konten bahasa Inggris. Oleh karena itu hari ini gue pengen share ke kalian gimana caranya kalian itu bisa kaya dari nol tanpa harus hoki, guys. Buat masuk ke konsep ini, gue rasa kita butuh sama-sama sefrekuensi dulu apa definisi kata nol. Karena gue tahu udah pasti dari sini ada beberapa orang yang skeptis. Bro, nolnya lu sama nolnya gue beda nih. Nolnya lu bla 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 bla, nolnya gue bla 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 bla. Nah, untuk video ini lebih bermanfaat buat lu pada, lu harus setuju dulu nol itu pokoknya masa sekarang. Gue gak ngomongin masa depan, gue gak ngomongin masa lalu. Kita ada sekarang, sama-sama nol nih sekarang nih. Jadi buat lu yang sambil bawa koper masa lalu lu, ini video gak bermanfaat. Ini video yang beneran mikirnya adalah, oke, dari gue yang sekarang tonton konsumsi video ini, gimana caranya gue ke masa depan. Nah buat lu yang udah beneran punya ambisi finansial yang luar biasa segala macam, bagus, tapi lu kagak bisa main langsung cepet gitu aja. Karena gue tahu lu udah kemakan konten-konten yang bener lu bisa kaya cepet segala macam. Tapi video hari ini bukan konten untuk kaya cepet, tapi cara kaya dari nol tanpa hoki. Bukan cepet, guys. So jadi kosongin pikiran lu pada terhadap masa lalu sama masa depan lu. Oke? Kita sama-sama di hari ini kita tuh nol. So gimana caranya kita kaya dari nol? Pertama kita harus tahu dulu apa sih definisi kaya segala macam. Pada umumnya orang-orang pasti mengasosiasikan kekayaan kaya dengan suatu instrumen yang namanya uang. Banyaknya uang memberikan impresi bahwa lu tuh kaya. Harusnya kita semua setuju kan di sana. Nah, coba kita bedah lagi terhadap apa sih uang ini kan. Kalau kita bedah, uang itu kan muncul karena ada suatu surat kertas, surat berharga seperti IOU. Dan habis itu muncul pun karena suatu komoditas, contoh emas. Dan itu pun muncul karena dulu ada aktivitas yang namanya barter. Nah, berarti kalau kita benar-benar telanjangin uang ini, fundamentalnya adalah saat orang itu pengen melakukan sesuatu aktivitas dengan orang lain. Dia butuh suatu instrumen untuk berinteraksi sama orang tersebut. Jadi manusia satu-satunya makhluk hidup yang percaya kan sama uang tersebut. Instrumen tersebut dipakai untuk kita bisa saling percaya, saling bergerak, saling koordinasi, saling kooperatif berdasarkan instrumen tersebut. Tapi fundamentalnya adalah saling menyelesaikan masalah. So kalau misalkan orang-orang bilang bahwa uang itu adalah sumber masalah, menurut gue kagak salah juga. Karena emang fundamentalnya memecahkan masalah. Untuk bisa koordinasi, untuk bisa kooperatif antar makhluk hidup. Jadi premisnya ada kalau misalkan lu mau uangnya banyak, lu harus bisa memecahkan masalah juga banyak banget. As simple as that. Sesederhana itu, guys. Jadi kalau ngomongin uang, gue berasa ini linear sama value-nya lu.
Jadi lu punya nilai tambah, lu bisa mendapatkan uang. Uang adalah value. Nilai tambah lu yang lu kontribusikan ke orang-orang sekitarnya lu. Semakin besar masalahnya, semakin besar juga uangnya. Dari kata uang tersebut, orang-orang kan pengen nih namanya itu kaya. Dimana kalau misalnya kita ngomongin bahasa Inggrisnya adalah rich kan. Tapi ada yang namanya wealth, ada yang namanya status. Nah ini semua ada hubungannya sama yang namanya uang. Atau money. Pada umumnya orang pengen tuh di tengah. Dia pengen rich, ya kan? Pengen punya uang, pengen money banyak banget itu. Karena kalau ditranslate plek-plek, rich adalah kaya, semua orang main kaya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan lu kejar uang, menurut gue lu kalau bisa kenal yang namanya freedom. Jadi gue punya keyakinan yang orang-orang pengen itu sebenarnya itu bukan uangnya, tapi hasil dari uang yang kita punya. Yaitu semakin banyak uangnya ya kita semakin punya kebebasan kan ya, untuk ngelakuin apapun yang kita mau. Nah, tapi fakta kalau misalkan lu rich, belum tentu lu punya namanya freedom. Kita ngomongin paling mudah buat semua orang bisa relate, mungkin adalah kita ngomongin profesi-profesi yang berpenghasilan tinggi. Seperti dokter contoh, apakah dia kaya? Secara profesi dan industri terkesan profesi yang selalu diinginkan karena udah pasti demand-nya ada dan gaji dan tunjangannya pun juga luar biasa. Tapi apakah dokter itu punya freedom? Pertanyaan, kebebasan untuk memilih waktu yang diinginkan. Jadi sebenarnya orang inginkan itu menurut gue bukan rich, tapi kata-katanya adalah wealth. Maksudnya apa? Kalau wealth itu adalah bahasa Indonesianya kekayaan. Tapi mungkin banyak orang yang masih agak bingung terhadap maksud kekayaan sama kaya bedanya apa. Gue coba jelasin kayak gini lah ya. Kekayaan adalah saat lu punya beberapa aset yang lu tidur pun itu tetap jalan. Kayak sekarang lu konsumsi video gue, lu nyantai banget karena lu tahu, oh gue ada aset yang bergerak nih, lagi masukkan gue duit. Lu nyantai-nyantai aja. Menurut gue aspirasi orang itu harusnya bukan kaya, tapi mencari yang namanya wealth, kekayaan. Kalau misalnya lu cuma kaya doang, lu berarti belum punya aset yang bisa menggerakkan lu punya kekayaan. Tapi benar, ini lu butuhkan untuk awal, untuk lu bisa akhirnya masuk ke wealth. Tapi poin yang pengen gue sharing di sini adalah, begitu lu udah jadi rich, udah jadi kaya, lu pastiin kayanya itu bisa transfer jadi kekayaan. Tapi ini bukan aim-nya lu. Being rich bukan aim-nya lu. Lu harus cari kekayaan. Nah, lanjut ada yang namanya status. Apakah lu banyak uang bisa membawakan lu status? Mungkin aja. Tapi status ini yang gue baca dari bukunya The Courage to be Disliked, sifatnya itu kan vertikal ya, bukan horizontal. Maksudnya apa? Ada hierarkinya. Oh, lu di income bracket berapa? 1M. Oh, lu bayar pajak berapa? Oh, 5M, 10M, 20M, 1T, segala macam. Selalu ada hierarkinya kan. Dan untuk lu aim ke sana, fungsinya apa? Karena sekali lagi, kita akan mencari kekayaan di konteks kita masing-masing. Kita udah mulai dari nol, dan abis itu kita punya kekayaan, setiap orang kan beda-beda. Jadi status itu terkontekskan ke diri kalian. Definisi status ini fungsinya apa nih? Apakah status itu memberikan freedom? Kagak. Jadi kalau ditanya apa yang lo harus aim, apa yang lo harus targetkan, bukan rich, bukan status. Sekali lagi, status tidak memberikan lo yang namanya freedom. Sedangkan dari 3 kata ini yang memberikan lo freedom hanyalah wealth, kekayaan. Buat kalian yang udah mulai paham, mungkin kalian berasa, oke, aksinya gimana bro? Gimana caranya kita punya aset yang bergerak? Yang pada umumnya untuk mempersimpel ini semua, kalian itu bisa masuk ke beberapa instrumen keuangan. Contoh paling mudah, mungkin yang orang bisa relate adalah saham. Tapi jangan berhenti di sana aja. Kalian harus berpikir dalam konteks bahwa di sumbu X kalian itu ada waktu. Di sumbu Y adalah uang. Kalau kalian masih berpikirnya rich, di mana kalian itu pokoknya dapat project gede tapi tetap kalian harus mengalokasikan waktu luar biasa banget, berarti linear kan nih waktu dan uang. Nah, yang lu pengen adalah gimana caranya awal-awal itu lu gak apa-apa, gak gede, tapi bisa ada sesuatu yang eksponensial banget. Nah, caranya adalah saat lu mempunyai suatu equity ke suatu usaha, atau ngomong simpelnya saham di suatu usaha. Lu buka bisnis
buka usaha. Karena konsepnya sekali lagi, lu nggak mau jadi cuma rich. Mungkin nggak lu di sini bisa jadi rich? Mungkin. Nah pada umumnya orang kagak mau nih nunggu di awal-awal kayak gini. Kenapa? Karena kan wah anjrit, gua kan di sini udah bisa dapat contoh 10 juta per bulan nih. Karena lu masih jadi karyawan contohnya. Tapi kalau misalnya lu jadi pengusaha, mungkin aja lu gak dapat 10 juta per bulan. Mungkin aja lu cuma dapat 2 juta, 3 juta per bulan. Kenapa gitu? Karena pada umumnya yang ethical, yang bermoral, pengusaha yang punya bisnis, itu kan digaji paling terakhir. Kita harus mensejahterakan kita punya karyawan dahulu, baru si pemilik usahanya. Nah orang-orang tuh udah gak tahan nih di sini nih. Nah balik lagi pertanyaannya, kalian mau cari rich atau mau cari wealth? Kalau misalkan kalian cari rich, nggak apa-apa guys. Kalian lanjutin terus aja di sini 20 juta, di sini 30 juta. Tapi kalian bakal selalu terkontekskan ke kalian punya waktu. Kalian harus punya suatu usaha di mana nggak terkontekskan dengan waktunya kalian, nggak linear gitu. Mungkin di sini ada yang berasa bahwa bro, tapi apa yang kira-kira gue bisa lakuin ya? Usaha gue apa gitu ya? Nah, itu kan kita ngomong keterampilan ya. Tapi gue rasa jangan ngomongin dari sisi lu dulu gitu. Kita ngomongin apa sih yang bener-bener market butuhin. Jadi kan pada umumnya kita tahu lah ya, market itu pasti punya pasarnya. Dimana ini apa yang orang butuhkan. Apa yang orang butuhkan. Di sini adalah apa yang orang butuhkan tapi udah tahu gimana caranya. Jadi di sebelah kanan ini marketnya udah ada nih, ya kan? Apa yang orang butuhkan tapi udah tahu gimana caranya. Nah, tapi lu harus cari interseksi lagi, yang apalagi solusi yang bisa gue tambahkan gitu loh. Apa yang orang butuhin gitu, solusi apa yang lebih bagus gitu kan. Nah, disinilah dimana lu bisa dapat kekayaannya lu, rich. Contoh kalau misalnya kita ngomongin konsep bisnis tech, orang udah tahu kan untuk dari poin A ke poin B itu butuh yang namanya transportasi. Jelas. Nah, tapi gimana caranya bisa lebih cepat? Oke, ada yang namanya mobil. Habis itu lanjut lagi kan. Mobil tapi gak semua orang punya mobil. Oke, ada orang menyediakan jasa mobil. Jasa sewa mobil. Tapi jasa sewa mobil mungkin kemahalan. Lanjut lagi. Oh, ada orang memberikan jasa mobil sesuai dengan dari poin A ke poin B aja. Habis itu lanjut lagi disrupsinya terhadap marketplace yang menyediakan orang-orang yang mau jadi supirnya. Jadi banyak banget kan iterasi, banyak banget kan hal yang bisa kita lakukan di dalam diagram ini. Fundamentalnya apa bro? Lu bisa ngomongin bahwa banyak banget yang masih bisa dilakukan. Karena internet itu menurut gue udah ngubah segalanya. Bisa dibilang dulu itu kalau misalkan kita punya karir sebelum pre-internet paling cuma segini doang gitu loh. Tapi dengan adanya internet bisa mendadak besar banget, luas banget marketnya. Kita ngomong dulu mungkin orang-orang buka toko baju di Jogja. Pre-internet ya berarti cuma di Jogja aja gitu kan ya. Tapi setelah ada internet, besar banget kan, bisa bahkan satu Indonesia, bahkan bisa global gitu loh. Ini gue pengen kalian bener-bener coba resapin deh, buat kalian tuh kebayang gitu loh. Banyak orang berasa, bro gue mah ngelakuin ini buat apa bro, udah banyak pesaingnya segala macam, ada ini. Yes benar gitu loh. Tapi kalian harus mikir juga bahwa di dalam konteksnya global, di konteksnya internet, ternyata mereka tuh belum gede-gede amat loh. Dan kira-kira masih ada pasarnya gak ya? Itu yang harus kalian pikirin. Jadi jangan terkesan kayak, aduh bro ini udah banyak kompetisinya, udah red ocean segala macam. Enggak guys, it's okay guys. Mau red ocean pun it's okay gitu. Internet itu enable kayak ngebantu lu untuk ngelakuin ini semua secara masif. Jadi contoh kalau misalkan ini lu ngomong industri baju gitu kan sebelum internet dan setelah internet, lu mungkin ngelihatnya bahwa udah ada si A, si B, si C gitu kan, si D gitu kan ya. Tapi di sini masih ada lu peluang di sini. Dan di sini lu gak usah ngomongin semuanya deh, ngomongin segini aja gitu. Udah cukup signifikan belum dengan ambisi finansialnya lu? Kalau misalnya cukup, kerjain. Cuma kerjain ini kan yang bikin orang-orang tuh berasanya gak sabar kan. Aduh, bro, kok gue udah coba kerjain gak terjadi apa-apa ya? Ini yang kenapa gue selalu rekomendasiin buku Atomic Habits gitu. Dimana dia bilang 1% aja setiap harinya itu bisa compounding sampai 37 kali. Tapi kalau misalnya lu kagak bergerak, alhasil dunia tetap bergerak, berarti lu in way mundur kan ya. Lu 1% setiap harinya minus lu ya.
itu lu bisa sampai minus 97,5% dalam setahun. Jadi ngomong kasarnya, lu kagak ngapa-ngapain di tahun ini, di tahun depan lu udah gak relevan. Lu minus 97,5% bos. Nah konsep ini menurut gue bener-bener harusnya nge-trigger kalian gitu. Dibanding kalian cuma nyinyirin orang bahwa oh bro ini mah susah lah segala macem, kayak ngapain lah bla 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 gitu kan ya. Lu gerak 1% aja, lu iterasi terus, bakal ada akhirnya nunggu lu. Tapi gue ngerti, like semua manusia, orang kagak bisa kan mengkomprehend, mempunyai suatu pemahaman terhadap yang namanya compounding effect. Berlipat ganda terus. Contoh gue bilang ke lu pada, kalau misalkan lu punya uang 1 juta, di hari ini lu bisa dapat 1%. Ya kan? Dimana di akhir tahun bisa sampai 30 jutaan. Lu pada ambil gak? Pasti ambil dong ya. Tapi kan orang berasa anjir panjang banget kan ya. Dan ini kagak salah, pada umumnya orang kagak bisa comprehend. Dan itu kenapa gue berasa sayang banget itu loh. Orang-orang karena udah kagak umum dengan kata-kata compounding, kagak umum dengan kata-kata iterasi, iterate. Karena kan ini lu harus iterasi terus nih. Karena lu harus ada perkembangan setiap 1% setiap harinya gitu. Lu kagak pengen cuma diem doang. Berarti kan lu harus iterasi terus nih. Apa yang salah ya? Refleksi dulu, terus tanya kiri, tanya kanan, terus coba lagi. Terus ternyata salah lagi, terus tanya kiri, tanya kanan. Nah itu kan sesuatu proses yang luar biasa susahnya gitu. Ditambah kita kagak umum sama kata-katanya. Ya orang-orang pasti berasa, udahlah gue linear aja lah gitu kan. Ya akhirnya cuma di sini-sini aja. Which is kagak salah kalau misalkan itu ambisi finansial kalian. Tapi kalau misalnya fakta bahwa kalian udah nonton video gue sampai detik ini, gue yakin lu kagak pengen kan di sana-sana aja. Lu pengen yang bahasa Inggrisnya compounding. Dan di konteks compounding ini pun yang paling objektif kan pasti duit ya. Tapi gue mau coba ngelebar dikit, gak cuma duit lu guys. Kita ngomongin namanya relationship, partnership, networking, juga sama lu. Jadi lu gak usah kayak seakan-akan, gue besok harus ketemu A, besok gue harus ketemu B gitu kan ya. Enggak guys, lu pelan-pelan aja. Nanti ada satu titik yang itu akan semuanya eksponensial gitu. Dan sama juga mengakuisisi keterampilan baru. Yang dimana terlihat kagak ada duitnya juga kan. Contoh kalau misalnya lu punya habit membaca buku aja. Menurut gue itu bisa ngebantu lu banget. Dan lu mungkin kagak lihat untuk 6 bulan, 7 bulan pertama gitu. Tapi gitu bulan ke-8, bulan 9, bulan 10, lu mulai dapet nih efeknya nih. Anjir bikin gue logikanya lebih nyala ya. Bikin gue lebih berasional. Bikin gue tuh berpikir secara lambat. Bikin gue berpikir secara kritis. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa kalian lakukan di dalam konteks compounding ini. Gue bisa ngertiin buat orang-orang yang berasa bahwa dari nol tapi akhirnya ada orang-orang yang pengen mematahkan semangat mereka. Kayak dia punya rekan, dia punya kolega, dia punya keluarga, segala macem. Gue ngerti, semua orang mempunyai konteks masing-masing. Gue kagak bisa mengeneralisir ini semua. Tapi gue bisa share 3 karakter yang menurut gue lu harus coba cari. Pertama jelasnya harus pinter kan ya, intelligence. Harus punya energi luar biasa, antusias orangnya. Dan terakhir, yang menurut gue paling penting adalah integrity. Integritas. Intelligence menurut gue no brainer, lu harus ketemu sama orang-orang yang lebih pintar daripada lu. Lu harus bisa membuat satu ekosistem bahwa lu masuk ke ruangan tersebut, lu belajar sesuatu. Lu kagak pengen masuk ke ruangan tersebut bahwa, anjir gue pengen pintar nih, udah gue di sini terus. Nah itu bahaya buat lu. Energi juga sama, lu harus ketemu sama orang-orang yang bisa mantulin lu punya energi juga, sama-sama positif. Dibandingin ketemu sama nih orang, aduh anjir keserap banget ya gue punya energi ya gitu kan. Lu harus bisa sama-sama antusias ke lu punya goal. Terakhir, integritas. Ini juga penting banget gitu. Percuma lu punya lingkaran yang benar-benar pinter banget, energinya antusias, tapi ternyata gak punya integritas. Bisa tusuk lu dari belakang. Ya lu mati. So, setiap kali kalian mau mencoba masuk ke ekosistem baru atau bahkan mencari partner, cari ini 3. Pinter, punya energi, antusias luar biasa, dan yang menurut gue paling penting, integritas. Jangan sampai dia itu gak punya integritas, gak punya moral, gak punya etika, akhirnya malah bikin ribut-ribut doang. Dan uniknya dari ini semua ya, menurut gue ini intelligence bisa kelihatan, energi bisa kelihatan. Integritas ini ya menurut gue butuh waktu. Lu harus sambil berjalan lu lihat cara dia ngomong, cara dia memperlakukan kiri kanan, lu background check segala macem. Akhirnya tau lah ini orang tuh punya integritas atau kagak. Ini emang paling susah. Buat kalian yang bingung kayak, ya udah bro, kalau gitu checklistnya apa ya? Apa yang harus gue nanya segala macem ya? Menurut gue
simple ya, dimana pokoknya yang lu butuh tuh orang-orang tuh yang rasional dan optimis. Kalau misalnya kalian berasa energi sama intelligence itu terlalu abstrak, pokoknya rasional, dia punya fundamental kenapa dia ngomong tersebut, dan yang lebih penting lagi orangnya tuh harus optimis. Jadi rasional, fundamentalnya, tapi abis itu optimis. Dan ini pun bisa balik lagi gitu kan ya. Dibandingin kalian ketemu sama orang yang kerjaan itu cuma jadi skeptis atau bahkan sinis kasarnya, dan di sini dia pesimis. Dan menurut gue ini membahaya gitu. Karena orang-orang kayak gini tuh kayak terkesan kayak nggak ada value-nya buat ngobrol sama mereka juga gitu. Kerjaannya kasih peran antagonis dulu, kagak kasih solusi. Kayak semua serba negatif gitu. Dan itu kalau misalkan makin diabstrakin, lu pernah denger lah ya orang-orang yang bilang bahwa lu punya ucapan adalah doanya lu. Jadi buat apa sih kita ngomong selalu skeptis, selalu sinis dulu gitu. Terus pesimis gitu. Udahlah nggak bisa lah, kita memang ini di sini-sini aja gitu loh. Itu kalau misalkan bahasa Inggrisnya self-fulfilling. Kayak lu ngomong apa yang lu berasa bakal hancur segala macem, lu pesimis terjadinya, lu sinis, lu skeptis, ya akhirnya gak bakal terjadi juga gitu. Dan gue berasa ngapain gue ketemu terasosiasikan dengan orang-orang seperti itu. Yang gue notice orang-orang hebat di sekitar gue, mereka itu optimis dan rasional. Ada rasionalnya, walaupun rasionalnya mungkin bisa dipertanyakan gitu loh. Tapi mereka tetap optimis, hasilnya ini, mereka setuju. Dan ini yang lo harus cari, rasional optimis. Gue tahu nggak semua orang mempunyai kapasitas untuk bisa cari partner segala macam, kolega, ekosistem yang tepat segala macam, gue tahu. Tapi menurut gue, kalian tuh bisa kontrol ada di dirinya kalian. Menurut gue itu kalian nggak bisa lari. Lu bisa lari terhadap lu kalau ketemu orang yang tepat segala macam, lu bisa lari. Tapi lu nggak bisa lari dari lu punya keterampilan. So, si Naval pun bilang dia berasa kalau misalnya lu punya 2 skill ini, secara makro banget, ini bakal ngubah hidup lu. Dimana lu harus tahu gimana lu cara buat, yaitu build. Lu harus bisa buat sesuatu, terus lu harus juga bisa persuasif, yaitu lu harus bisa sell, lu harus bisa jualan. Di sini kalau bisa dua-duanya, si Naval bilang unstoppable. Karena lu pikirin lah, lu bisa buat terus lu bisa jualan juga. Lu bayangin aja Steve Jobs nggak bisa build aja bisa kayak gitu Apple, apalagi dia bisa build. Dan di sini pun bukan cuma dalam konteks pengembangan diri lu sendiri untuk lu bisa mengejar ambisi finansial lu, tapi lu juga akhirnya nggak dibohongin orang gitu. Contoh pada umumnya, divisi produksi dan divisi pemasaran ini biasanya tuh selalu ribut. Kenapa? Karena divisi produksi mikirnya, lu cuma bisa aja jualan, lu nggak ngerti prosesnya. Sama halnya dengan pemasaran. Pemasaran berpikir, lu cuma bisa ngejahit doang, lu kagak ngerti cara jualannya. Mereka selalu ribut. Nah, kalau misalnya lu punya fundamental ke kiri dan ke kanan, lu jadi tahu kan, lu bisa ngambil suatu keputusan yang sesuai dengan lu punya ambisi, sesuai dengan lu punya arahan. Ngomongin pengembangan diri, menurut gue lu juga butuh 3 hal ini untuk lu memastikan lu itu makin berkembang lagi. Soalnya diri lu yang sekarang ya, yang 0 kan ya, hari ini 0 gitu kan ya. Lu juga butuh yang namanya accountability. Ini yang gue rasa per hari ini semakin generasinya kita makin muda karena terbiasa dengan semua yang instan, accountability makin rendah. Accountability maksudnya apa bro? Maksudnya adalah rasa tanggung jawab. Mempunyai rasa kepemilikan yang luar biasa tingginya. Gue lihat makin kesini generasi mudanya kita makin accountability makin rendah. Gue kagak tahu apakah itu karena konten-konten dikonsumsi atau memang namanya zamannya udah berubah aja, gue kagak ngerti. Tapi menurut gue accountability rendah itu akan membuat efek negatif ke diri lu sendiri. Karena lu nggak punya rasa kepemilikan yang tinggi. Apapun lu berasa ya udahlah nyantai lah gitu kan ya. Ya hasil gini gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mau jadi high performance people, lu mau jadi orang yang mempunyai ambisi finansial luar biasa, apapun yang keluar dari mulut lu harus sesuai dengan aksi lu dong. Alhasil lu harus mempunyai yang namanya accountability. Semua yang dipegang sama lu harus punya ownership tinggi banget. Rasa tanggung jawab luar biasa. Dan kalau misalnya digeneralisir, itu kenapa orang-orang pada umumnya yang ngerantau, orang-orang merantau ya, jadi yang udah keluar dari mereka punya zona nyaman, mereka itu mempunyai rasa ownership tinggi. Karena mereka ngapain dong balik lagi ke dia punya kampung, terus habis itu dikatain gagal loh. Dia punya accountability tinggi banget tuh. Dia punya rasa ownership tinggi banget. Gue udah keluar, gue memastikan gue balik lagi ke kampung gue, bukan sebagai orang gagal, tapi udah jadi orang sukses.
Lanjut, lu butuh ada yang namanya specific knowledge. Specific knowledge ini si Naval bilang bahwa keterampilan kan banyak ya guys ya. Contoh keterampilan bikin Excel. Pasti gue yakin semua orang kalau misalnya dikasih pelatihan harusnya bisa. Nah, itu knowledge gak? Itu sesuatu keterampilan gak? Yes, itu suatu keterampilan, bikin Excel gitu. Tapi kalau misalnya cuma Excel toh yang trainable, dia lu bisa di-replace kapanpun kan. Tapi kalau misalkan contoh, lu orang yang jago Excel terus lu jago ngonten, ya kan? Konten skillnya replaceable gak? Replaceable. Banyak orang bisa bikin konten video doang, ya kan? Tapi begitu lu bisa jadi Excel dan konten, ini kan yang bikin lu mendadak jadi, wih, beda ya nih orangnya. Udah jago Excel, tapi jago konten juga. Ini namanya specific knowledge. Yang untrainable. Gue kasih contoh lagi yang semua orang harusnya bisa relate adalah orang bisa pencet kamera. Kita bisa melatih orang untuk bisa pencet kamera. Terus kalau orang jam terbangnya itu lebih tinggi lagi, dia jadi tahu foto kayak gimana sih yang bagus. Lalu kalau misalnya dia akuisisi keterampilan lain, contohnya storytelling, dia bisa cerita, itu yang bakal bikin dia tuh beda. Dan itu yang bakal bikin duit dia tambah ekstrim. Gue punya ujangan terhadap orang-orang yang mau coba mengakuisisi specific knowledge adalah mencari keterampilan yang bukan gara-gara ngetrend doang. Lu emang secara fundamental, secara intrinsik, lu itu pengen ngelakuin. Contohnya gimana bro? Tesnya ada gak gitu? Simple. Menurut gue lu coba tanya aja ke diri lu sendiri. Keterampilan yang pernah akuisisi ini, yang sekarang ini, kalau misalnya gak ada orang yang ngeliatin, lu masih tetap ngelakuin gak? Jadi pada umumnya orang-orang itu kan ngelakuin suatu keterampilan, mengakuisisi suatu keterampilan karena dia tahu kiri kanannya lagi ngelakuin. Dia juga pengen ikutan buat terkesan populer. Tapi baik lagi, kita kan nggak mau main status kan ya, karena status itu adalah suatu hal yang bodoh. Jadi ujangan gue adalah kalau misalnya lu punya keterampilan baru yang lu pengen akuisisi, contoh kita ngomongin Excel, tanpa harus ada validasi secara eksternal terhadap kalian punya effort, usaha, nggak ada yang sama sekali tepuk tanganin lu guys. Lu masih mau belajar gak? Kalau lu masih mau belajar, kejar itu. Jangan kejar yang ngetrend, yang populer. Si Naval pun ngejelasin ini lebih detail lagi, di mana dia kasih tahu paling ideal lu tuh ngelakuin suatu keterampilan yang udah jelas terlihat ada duitnya. Jadi contoh, dia udah bilangin ada 2 kata nih lo harus tahu, ada work, ada play. Nah, lu punya keterampilan di sini, perspektif orang itu lu kayak lagi kerja. Kayak anjir si Agus niat banget ya bikin konten ya segala macem ya. Sampai kayak gini banget bikin konten. Tapi buat si individu berasa ini gue lagi berkarya kok. Nah, lu kalau misalkan bisa ketemu ini, menurut si Naval itu udah luar biasa banget. Perspektif orang adalah lu kerja. Perspektif diri lu sendiri, lu tuh lagi bermain, berkarya. Nah tadi kan gue baru ngomongin 2 ya guys ya. Terakhir menurut gue yang kalian butuh selain accountability, rasa ownership tinggi, specific knowledge, dan terakhir adalah leverage. Ini menurut gue ada suatu kata-kata yang jarang banget orang-orang Indonesia ngomongin. Karena emang kalau ditranslate plak-plak agak susah kan. Daya ungkit, apaan tuh daya ungkit bro gitu. Emang kita mau ngungkit apa gitu kan. Di sini gue berasa lu pada benar-benar harus fokus luar biasa. Kata ini benar-benar harusnya bisa ngubah hidup lu pada. Kenapa? Karena lu lihat kan yang tadi gue bilang eksponensial kan ya. Mendadak lu kagak dapat apa-apa, mendadak karena ekstrim gitu kan naik kan. Nah itu karena lu punya leverage ini. Karena gue yakin ini pembeda orang yang bakal jadi stagnan linear sama orang yang eksponensial. Bedanya tuh di leverage ini. Dan semua orang begitu lahir udah langsung punya aset, yaitu adalah waktu. Satu-satunya aset di dunia ini yang tidak bisa diambil kembali. Semua orang punya waktu yang sama setiap harinya. Dan waktu ini adalah salah satu hal yang bisa kita leverage-kan. Dan itu masuk ke tipe leverage pertama, yaitu adalah labor. Dimana kita itu mempekerjakan orang, mendelegasikan kerjaannya kita ke aktivitas yang menurut kita ada orang lain yang lebih bagus untuk kerjakan. Jelasnya dengan menukar dia punya waktu dengan uang yang kita punya. Itu adalah leverage nomor 1. Jadi kalian punya orang-orang yang kalian pekerjakan untuk mengerjakan hal-hal yang menurut kalian gak butuh kalian yang kerjakan. Untuk kalian bisa mengalokasikan waktunya kalian ke hal-hal yang cuma kalian doang bisa kerjakan. Contoh yang paling mudah apa? Kita ngomongin orang-orang pengusaha. Apakah pengusaha itu juga jadi cleaning service? Kagak kan?
Terkesan bego, tapi coba kalian pikirin deh. Iya, kenapa ya? Ya simple, karena dia punya kerjaan lain yang lebih berfaedah untuk mendatangkan uang lebih banyak lagi. Jadi mendingan dia fokus ke kerjaan dia dibandingin dia ngebersihin dia punya meja sendiri. Lanjut, ada tipe leverage berikutnya namanya capital. Nah, di sini capital, kalian itu butuh uang kan untuk memulai usaha segala macem. Nah, kalau misalnya kalian mulai dari nol, gimana caranya gitu loh? Ya simple, kalian butuh uang, berarti kalian mencari orang yang mau kasih kalian uang tersebut. Tapi mungkin kalian bingung, kayak bro kenapa orang tersebut mau kasih uangnya? Nggak bisa guys, orang kagak kasih donasi gitu aja, kecuali dia orang kaya banget ya, tajir parah ya, dan nggak tahu duitnya mau dikemanain. Dan sifatnya itu aksi sosial. Tapi kita lagi ngomongin bisnis, ya berarti ini konteksnya bisnis. Hasil orang tersebut kalau misalnya mau memberikan kalian uang, modal untuk kalian punya usaha, berarti kalian harus kasih balik lagi sesuatu dong. Dimana pada umumnya saham, equity. Kita simulasi contoh gue punya bisnis kopi gitu kan ya. Gue punya bisnis kopi dimana gue tahu RAB-nya ini kurang lebih 1 miliar. Kita ngomong contoh doang kan. 1 miliar, tapi gue gak punya duit 1 miliar gitu kan ya. Nah, duit 1 miliar tersebut ya berarti kalian harus melakukan penggalangan dana. Nah, di sini subjektif banget kalian mau kayak gimana caranya. Jelasnya kalian juga butuh mempromosikan diri kalian ke para investor ini, ke para calon investor ini, bahwa kalian tuh jagonya apa, backgroundnya apa, kenapa kalian bisa bikin tempat kopi ini rame, apa yang bikin kalian beda, semua kalian harus bisa jelasin ya. Si A 100 juta, si B 200 juta, nah itu tergantung kalian nih mau pitchingnya gimana. Contoh kalian udah belak-belakan kan, projectnya 1 miliar gitu kan ya, tapi kalian berasa bahwa karena gua punya sesuatu yang luar biasa banget, gua mempunyai background kopi yang kuat, gue tahu gimana cara bikin kopi gula aren yang luar biasa. Gue berasa walaupun project value-nya 1M, tapi gue berasa nilai perusahaannya 2M. Kenapa gitu? Ya karena diri gue sendiri. Dan belum brandingnya segala macam. Itu ada yang intangible value-nya. Nah ini semua tergantung negosiasi. Tapi poin yang gue pengen sampaikan di tipe leverage capital ini adalah untuk uang modal ini kalian bisa tanda kutip modal dengkul. Yang bahasa lebih kerennya lagi sweat equity. Tapi yang seperti mungkin kalian notice, dua leverage ini terkesan kayaknya PR kan. Anjrit bro, harus berkomunikasi sama manusia ya. Harus berinteraksi sama manusia ya. PR banget bro, gue sih males ya kalau misalnya contoh gue mau buka pabrik gitu kan ya. Berarti gue pengen butuh manusia 100, berarti gue harus ngobrol sama manusia tersebut. Mereka jahit, terus gue harus manage gitu kan ya. Capital juga berarti gue harus pitching kiri kanan atas bawah ya bro ya. Kayak terkesan PR kan. Ini kan terkesan kayak bener-bener kalian tuh butuh dua arah gitu loh. Ada gak sih suatu tipe leverage yang udah kalian bisa langsung ngegong aja gitu loh? Ada. Yaitu adalah media. Dulu bisa dibilangin kagak bisa nih. Tapi thank you terhadap internet. Sekarang media bisa. Karena ngomong simpelnya aja gitu, kalian kalau misalkan sekarang itu mau ngepost aja, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa viral. Kesempatan ya guys ya, gue kagak bilang semua orang mempunyai hasil yang sama. Kita ngomongin kesempatan. Kalian yang mulai dari nol, kalian bisa langsung mulai bikin konten terhadap kalian punya bisnis, usaha apapun itu. Kalian mempunyai media diri sendiri. Dimana kita ngomongin 30 tahun lalu, nggak bisa guys. Kalian harus masuk sekian banyak pintu untuk kalian itu bisa mempublikasikan diri kalian. Sekarang udah kagak ada nih penjaga pintunya. Bebas. Kalau misalkan kalian emang jago, kalian tahu apa yang harus diomongin, kalian tahu apa yang harus dikomunikasikan, kalian bisa jadi sesuatu di media. Dan ini enaknya dibandingkan labor sama capital, bisa dibilangin ini lebih scalable. Maksudnya apa? Kalau misalkan kalian bikin labor, berarti kan kalian harus one to one kan. Kalian ngomong terhadap lo harus kerjain ini segala macam, berarti one on one gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kalian mau pekerjaan HRD juga harus one on one ya kan. Sama aja gitu kan. Harus terus-terusan one on one segala macam. Sama hal dengan capital, akan sangat susah untuk kalian itu bisa bikin suatu forum untuk akhirnya semua terstruktur. Nah, tapi kalau misalnya media kalian itu kerjain sekali, habisnya dikonsumsi berkali-kali guys. Contoh ini pas video muncul, gua nggak tahu, mungkin cuma yang views 7, 8. Tapi sambil video ini berjalan, orang berasa, wah ini beneran video daging banget, gue nonton berkali-kali, gue mau share ke teman gue yang butuh caranya jadi kaya beneran, cara mencari kekayaan beneran tanpa harus hoki segala macam. Nah, yang bikin media itu menarik gitu.
bahwa kalian produksi sekali tapi bisa dikonsumsi berkali-kali. Dan ngomong apa adanya, kalian bayangin deh, kalau misalnya kalian punya media, enak kan ya, kalian udah punya bisnis, medianya udah lewat gue punya channel aja, lewat gue punya akun aja gitu. Dibanding kalau misalnya kalian nggak punya media, berarti kalian harus tetap melakukan kegiatan promosi lewat media-media orang lain. Kagak ada yang salah loh, tapi gue cuma mau kasih tahu di dalam konteks kalian nol banget, ini udah kagak ada alasan kalian kagak lakuin. Karena faktanya sekarang semua orang punya kesempatan yang sama. Dan begitu nanti kalau misalnya bisnis kalian jalan segala macem, bisa lewat media kalian aja gitu. Dan berikutnya ada yang namanya coding. Layaknya media bisa dikonsumsi berkali-kali, code juga sama kan. Buat kalian kagak ngerti coding, basically adalah kalian itu membuat suatu algoritma, suatu logika, suatu rasional dalam bentuk kode untuk si mesinnya bisa memberikan kalian output sesuai dengan aktivitasnya kalian. Jadi contoh aplikasi dan website yang kalian konsumsi itu semua ada codingnya guys. Nah, coding layaknya media, kalian produksi sekali dikonsumsi berkali-kali. Dan ini scalable juga. Dan di sini juga kagak ada penjaga pintunya. Kalau misalnya kalian bisa coding ya coding aja gitu. Disitulah bedanya gitu. Yang di atas ini adalah permission, kayak permission leverage. Di bawah ini permissionless leverage. Jadi kalau misalkan gue agak sci-fi dikit ya, menurut gue ini kan masih manusia kan ya. Di bawah ini kan semua robot kan. Media, code, segala macam itu kan robot. Lebih tepatnya mesin. Tapi fakta bahwa kita tuh punya akses ke mesin yang bisa bikin kita itu dikonsumsi berkali-kali tapi kita nggak gunain, menurut gue sih agak aneh sih. Kalau lu pada, kalau misalnya pengen eksponensial, kalau kalian berasa bahwa bro gue masih belum bisa kesini bro, nggak ada alasan kalian nggak bisa kesini gitu. Dan itu kenapa gue berasa digital product itu bisa ngebantu kalian gitu. Kalau misalnya kalian di sini pengen coba mulai usaha bisnis digital product, ini adalah saat yang tepat. Dan gue ada video playlist tersendiri terhadap itu semua. Kalau misalkan udah punya 4 itu apakah bisa langsung sukses? Jelasnya kagak lah ya. Tapi banyak banget cerita sukses terhadap 4 tersebut. Kita ngomongin yang mungkin semua orang bisa relate, mungkin adalah karya anak bangsa, yaitu Gojek. Kita ngomongin apakah dia mempunyai sesuatu labor. Sebenarnya nggak punya labornya, dia mempekerjakan orang lain dan bahkan nggak terikat. Kan namanya mitra gitu kan ya. Dan kalau ngomongin inventory, Gojek juga kagak ada gitu kan ya inventory-nya. Dan abis itu kita ngomongin dia punya capital. Itu sifatnya itu raise fund lewat industri venture capitalist. Dan akhirnya sekarang udah jadi perusahaan TBK. Bikin semua engine-nya jalan ya apa? Coding. Dan abis itu dia juga punya media dia sendiri. Dan bahkan dia juga bikin konten sendiri segala macam. Itu kan yang mengamplifikasikan si Gojek tersebut gitu. Jelasnya apakah sesimpel kalian itu punya leverage pasti sukses? Jelasnya kagak ya. Buat kalian yang levelnya udah mulai mau naik ini, bedanya benar-benar nusuk tajam ke atas atau masih agak linear gini adalah kalian punya judgment. Penilaian. Mana nih waktu gua yang benar-benar bisa bikin gua itu fokus ke kerjaan yang bisa gua lakuin. Nah, semakin judgment kalian semakin baik, leverage kalian semakin berguna. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang mungkin masih susah, aduh gue mau micromanage ini, gue mau micromanage B, mau micromanage C, nah itu agak susah. Jadi kalian tetap butuh punya suatu kedewasaan pemikiran, judgment, penilaian terhadap apa sih waktu-waktu yang bisa gue alokasikan lebih baik lagi gitu. Dan di detik ini gue pengen coba kita sama-sama stop dulu, gak usah nyatat, kita ngomong padanya dulu ya, buat sama-sama kita heart to heart. Kita harusnya setuju ya kalau misalnya kita mau baca dilawan sama mendengar, harusnya baca lebih cepat. Karena baca kan udah bener cuma kalian punya mata sama kalian punya otak kan, pemikiran gitu. Dibanding kalian listening, kalian harus dengerin tuh orang gitu kan sampai beres, terus kalian cerna gitu kan. Kenapa dia ngomongin segala macam, kalau reading harusnya lebih cepat. Sama halnya kalau misalnya kalian di sini cuma nonton doang, pasti lama gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian doing, kalian beraksi, itu yang bikin kalian tuh eksponensial gitu. Jadi di sini gue pengen coba stop dulu ngobrol heart to heart sama kalian. Jangan sampai kalian konsumsi video gue udah konsumsi doang. Udah gue watching aja, gue take note gitu kan ya. That's it. Fungsinya beraksi adalah buat lu udah tahu nih realita lapangan seperti apa. Lu konteks kalian lagi ke video ini baru masuk di akal. Kalau misalkan lu cuma nonton doang, kagak ada faedahnya. Ya poinnya apa sih sebenarnya kan manajemen waktu kan ya.
Dimana kalau ngomongin manajemen waktu, di dunia dimana semua orang mempunyai 24 jam yang sama, lu harus punya suatu aspirasi, lu per jam itu dapat duit berapa. Jadi contoh gitu kan ya, kalau misalnya lu punya aspirasi, oh bro gue setiap jam itu gue pengen dapat itu 1 juta per jam gitu kan ya. Nah terus kalian mendapatkan suatu kerjaan yang kalian tahu ternyata itu cuma nilainya 200.000 per jam. Mendingan kalian cari orang lain untuk ngelakuin kerjaan ini. Karena ngomong padanya, kalian punya aspirasi kalian tuh 1 juta per jam gitu loh. Aspirasinya kalian. Kalau misalkan kalian gak ketemu, jelasnya kalian kerjain lah. Tapi kalau misalkan kalian ada orang lain, kasih ke orang lain gitu loh. Belajar delegasi. Karena kalian harus fokus gimana caranya gue punya aspirasi ini jadi kenyataan. Kalian kagak bisa cuma tulisan-tulisan kayak gini doang nih. Kalian harus beneran membuat ini jadi realita. Gue bisa melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan 1 juta per jam. Dan itu kenapa gue lumayan respect ya sama orang-orang yang memakai nama aslinya di dunia maya. Karena kayak Kanye West, Elon Musk gitu kan ya. Walaupun terkesan negatif sama beberapa subjek, kayak banyak banget kontranya. Tapi kalau misalnya terjadi hal yang bagus juga makin eksponensial lagi kan. Jadi itu kenapa lu harus punya ownership ke setiap kerjaan lu. Itu tuh ada nama lu gitu. Dengan lu ngelakuin itu, mau terjadi hal yang negatif pun, lu akhirnya beneran berasa, wah gue harus perbagus karena ownership lu tinggi kan. Karena lu berasa, wah ini ada nama gue nih, gue harus perbagus gitu kan ya. Karena kalau misalnya lu tanpa mikir itu ada lu punya, lu pasti berasa pas dikritik, ya udahlah, peduli setan. Perusahaan bukan perusahaan gue gitu kan. Kalau misalnya lu punya mental seperti itu, lu gak bakal kemana-mana, percaya sama gue. Justru lu harus mulai punya kebiasaan itu dari lu belum punya usaha. Karena itu pas, bener-bener pas enaknya. Lu bayangin lah, lu bisa membuat suatu karya, lu berasa itu punya lu, orang kritik, lu masih gak kenapa-napa gitu. Karena lu masih bisa berpikir secara unconsciously bahwa, oh ya udah gue perbaikin, gue memastikan brand ini aman gitu kan. Tapi kalau misalnya lu udah punya usaha sendiri dan lu gak punya kebiasaan bahwa lu ambil ownership, punya tanggung jawab, itu bakal bahaya buat lu. Karena lu bakal berasa baper banget, anjir gue dikatain segala macam gitu loh. So, untuk amplifikasi ini semua kan tadi gue bilang leverage. Lu punya leverage, lu bisa sukses. Lu bisa dapat yang namanya wealth, kekayaan. Karena rodanya udah berputar, lu bisa tidur, bisa menghasilkan duit. Itu gue rasa aspirasi semua orang. Bukannya membeli barang materialistis, bukannya mencari status sosial. Kekayaan sejati itu tidak terlihat. Kalau kalian punya uang di rekening kalian dan kalian ubah uang itu menjadi barang-barang mewah, kalian akan terlihat kaya. Atau lebih tepatnya kalian akan mendapatkan validasi secara eksternal bahwa kalian itu kaya. Tapi apa fungsi validasi tersebut? Sambil bertambah umur, semakin kalian akan tahu seberapa kosong kemewahan tersebut. Alternatifnya, cari kekayaan di mana kalian bisa memilih aktivitas yang kalian ingin lakukan secara intrinsik tanpa faktor eksternal. Kita dapat yang namanya freedom. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita itu bisa tanpa harus hoki kan? Karena kan banyak orang bilang sukses itu hoki segala macam. Sebenarnya tipe hoki ada banyaknya yang dijelaskan sama Naval, tapi menurut gue yang buat simpelnya aja, sederhananya aja, gue mau bahas 2. Yaitu ada blind luck. Jadi blind luck itu basically bener-bener kita kagak tahu, mendadak aja kita hoki dapat suatu durian runtuh. Kayak contohnya lotre lah ya, buat orang mungkin bisa relate gitu kan ya. Mendadak ya kita kaya aja gitu. Ini gak bisa dikontrol, jadi menurut gue juga gak butuh dikomunikasiin. Apakah mungkin terjadi buat kalian? Ya kalian pikir aja gimana caranya. Gue sih pribadi sendiri gak tahu gimana caranya membuat probabilitas ini terjadi ke kalian. Yang gue pengen bahas menurut gue paling relate banget ada motion luck ini. Jadi semakin lu bergerak, semakin tinggi juga probabilitas lu untuk bisa hoki. Untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Coba gue perjelas ya. Karena gue kan dulu main basket ya. Dimana pas lu main basket itu, kalau misalnya lu gak pernah nge-shoot, probabilitas bola itu masuk ke ring berapa? Yep, 0 gitu. Tapi semakin lu nge-shoot terus, walaupun lu bego banget, dari lu orang tololnya parah banget lu gak bisa shoot, tapi lu dikasih kesempatan sampai 100.000, 10.000 kali shoot, gue yakin pasti ada satu yang masuk gitu. Gue gak bercanda. Lu di sini yang mempunyai kapasitas sama seperti gue, bisa berdiri, bisa menggerakkan tangannya seperti ini, lu kalau misalkan dikasih bola basket dan disuruh shoot 10.000 kali, masa kagak ada sih yang hoki sekali? So di sini gue rasa buat kalian yang per detik ini konsumsi video ini berasa bahwa bro gue udah ngelakuin semua yang lakuin, tapi kok gue masih belum dapat ya suatu keberuntungan yang bener wah gitu kan ya. Menurut gue semakin lu tinggi jam terbangnya, itu tinggal nunggu waktu.
Karena lu nge-shoot terus nih. Akan ada waktunya lu jago. Terkesan terlalu sederhana ya, tapi gue ngomong padanya gitu loh. Bahwa kalau misalnya lu semakin sering ngelakuin aktivitas yang mempunyai probabilitas untuk menghasilkan lu uang lebih besar lagi, semakin tinggi jam terbangnya lu, akan datang juga kok gitu. Kalau misalnya lu stop, percuma. Layaknya kalau misalnya lu stop shooting, bakal masuk bola itu kering. Tapi kalau misalnya lu punya jam terbang tinggi banget, itu udah kayak feeling aja, lu shoot aja. Lu bahkan gak usah lihat ring. Sebenarnya juga dibahas lebih detail lagi, ada yang namanya awareness luck sama unique luck. Jadi hoki karena lu itu emang udah tahu nih kira-kira ada tren ini dan lu bisa masuk pas tren yang tepat. Tapi menurut gue itu sesuatu yang susah diajarkan karena namanya juga awareness ya. Kayak lu harus punya suatu intuisi kayak ini saat yang tepat nih ngelakuin ini gitu. Itu kan insting ya. Menurut gue susah diajarkan. Dan unique luck itu karena semua orang tuh kan unik ya. Yang kayak gue bilang specific knowledge segala macem. Karena lu punya uniqueness, lu punya specific knowledge tersebut, itu bikin lu punya keberuntungan juga unik gitu loh. Dan kadang-kadang bahkan gak kelihatan kayak beruntungan buat lu, itu cuma lewat aja gitu loh. Itu juga menurut gue agak susah diajarkan. Tapi kalau misalnya kalian mau minta gue coba elaborasikan, tinggal komen aja di bawah. So itu video hari ini dimana gue mencoba mengelaborasikan gimana caranya kalian itu bisa mendapatkan wealth, kekayaan dari nol tanpa harus hoki. Ini adalah suatu mindset, suatu pengetahuan, suatu informasi yang gue klaim pas gue denger podcastnya Tim Ferriss sama Naval. Itu bener ngebantu gue banget. Gue harapin buat kalian nonton video ini sampai di detik ini juga bisa merasakan hal yang sama. Gue pas dengerin podcast tersebut, gue ke-unlock. Dan gue harapin kalian sekarang juga ke-unlock. Oh, gue ngerti apa yang harus gue kejar. Yaitu leverage, yaitu iteration, yaitu problems. Buat kalian yang pengen mencari kalian punya kekayaan lewat digital product, gue juga ada kelas digital product gratis, link di deskripsi. Itu aja video hari ini. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.